Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di video kali ini, kami akan menyampaikan tentang 5 hewan yang dapat menangkal sihir atau santet. Sebelum menyampaikan, untuk sahabat-sahabatku yang selalu menyimak video ini, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, keberkahan rezeki, diberi kemudahan segala urusan, dan selalu ada dalam lindungan serta pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu sihir ataupun santet, tidak ada yang dapat membahayakan kepada seseorang pun di dunia ini, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seampuh dan sekuat apapun sihirnya atau santetnya, hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jarang, kita seringkali menemukan orang-orang yang memiliki rasa takut berlebihan terhadap sihir, santet, guna-guna dan gangguan dari bangsa gaib lainnya. Hal ini bisa disebabkan karena pengalaman pribadi mereka pernah merasakan atau melihat betapa tersiksanya orang-orang yang terkena sihir. Selain itu, mereka juga mungkin terpengaruh oleh cerita-cerita dari orang-orang di sekitar mereka, sehingga menjadikan mereka selalu was-was dan khawatir menjadi target dari tukang sihir. Rasa takut yang berlebihan ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika kita memahami bahwa segala sesuatu, termasuk sihir atau santet, bisa terjadi hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu daerah pedesaan, di mana ada sebagian orang yang tidak tidur di rumahnya atau tidur sampai larut malam dikarenakan takut diserang santet, terutama pada hari-hari tertentu dalam kalender Jawa, seperti Wage, Pon, dan lain sebagainya. Hari-hari ini diyakini sebagai waktu di mana ilmu santet dan sihir jika dipraktekkan sangat ampuh dan ganas. Rasa takut dan khawatir adalah manusiawi, tetapi yang perlu kita ketahui bahwa rasa was-was dan ketakutan yang berlebihan, termasuk emosi yang tak terkontrol, justru akan mempermudah dukun meluncurkan sihir pada targetnya. Ketakutan yang berlebihan ini bisa mengganggu ketenangan jiwa dan pikiran seseorang, hingga membuat mereka lebih rentan terhadap energi negatif dan pengaruh buruk lainnya. Santet sangat sulit masuk pada orang-orang yang emosinya stabil, selalu berpikiran positif, dekat dengan Tuhannya dan orang yang hatinya senantiasa bahagia. Ketika mereka hendak menyantet orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini, mereka akan selalu kesulitan dan membutuhkan perjuangan yang panjang dan berat. Biasanya, ketika sihir atau santet ini sulit masuk ke targetnya, mereka akan terlebih dahulu mencoba mengganggu pikiran si korban, hingga sampai kejiwaannya goncang atau berubah, barulah setelah itu, mereka dapat dengan mudah melancarkan serangannya. Emosi yang stabil, berpikiran positif, dan memiliki keimanan yang kuat, ini merupakan benteng yang kokoh terhadap serangan energi negatif seperti ilmu sihir atau santet. Seorang mantan dukun santet bercerita bahwa saat ia menekuni profesinya sebagai dukun santet, menurutnya ada 4 hewan yang mempunyai kekuatan besar dalam menolak dan menghancurkan santet atau sihir. Oleh sebab itu, sebaiknya kita memelihara salah satu dari hewan-hewan ini, terutama bagi orang-orang yang selalu khawatir dan memiliki rasa takut berlebihan akan adanya serangan sihir atau santet. Hewan-hewan ini memiliki alaqoh atau keterkaitan dengan adanya kehadiran bangsa jin, setan, dan malaikat. Namun, dalam hal ini penting untuk diingat bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan dan perlindungan. Memelihara hewan hanya dijadikan sebagai bentuk ikhtiar atau usaha kita untuk meraih ridho dan rahmatnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang memiliki sifat welas asih kepada semua makhluknya. Berikut adalah 4 hewan yang menurut mantan dukun tersebut memiliki kekuatan besar dalam menolak dan menghancurkan santet atau sihir. Hewan yang pertama adalah kucing. Ketika mantan dukun tersebut hendak melakukan aksinya atau ritual santet,
Ia terlebih dahulu mencari informasi tentang targetnya, apakah target tersebut memiliki kucing atau tidak. Dari pengalaman sebelumnya, sihir-sihir yang ia kirimkan selalu digagalkan oleh kucing, terutama sihir yang menggunakan media tanah kuburan atau lainnya, yang ditaburkan di area rumah target seperti di pintu, tembok rumah, pagar rumah, dan lain-lain. Dengan ketajaman indera dan penciumannya, kucing dapat merasakan getaran energi negatif di mana tempat sihir itu berada. Hingga kemudian kucing akan menghampiri dan mengencingi tempat tersebut dan sihir yang ada di tempat itu menjadi hancur lebur. Oleh karena itu, ketika kita melihat kucing sedang kencing di sembarang tempat, bisa jadi itu adalah salah satu alasan bahwa di situ adalah tempat di mana ditaburkannya sihir. Kucing tidak hanya memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya, tetapi juga memiliki indera keenam yang mampu mendeteksi hal-hal gaib yang tidak mampu dilihat oleh mata manusia biasa. Hewan yang kedua, ayam jantan. Mantan dukun itu bercerita bahwa setiap kali ia melakukan ritual sihir, ia menggunakan bantuan dua jin. Terkadang, kedua jin itu kembali dan mengabarkan bahwa setiap kali ayam berkokok, ada malaikat turun dari langit, sehingga jin itu tidak mampu masuk ke dalam targetnya. Ini dikarenakan malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, sedangkan setan takut kepada cahaya. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dijelaskan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar ayam berkokok, maka mintalah kepada Allah anugerahnya karena ayam jantan itu melihat malaikat. Tetapi jika kalian mendengar ringkikan himar, maka berlindunglah kepada Allah karena sesungguhnya himar itu telah melihat setan." Dengan demikian, jika di rumah ada ayam berkokok, itu adalah kabar gembira bahwa ada malaikat yang sedang turun dari langit, yang membawa kebaikan, kebahagiaan, dan menolak kejahatan-kejahatan dari setan. Ayam jantan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung dari gangguan gaib, tetapi juga menjadi tanda akan kehadiran malaikat yang membawa berkah dan perlindungan ilahi. Hewan yang ketiga, merpati. Menurut mantan dukun tersebut, ia memberi nama burung merpati dengan sebutan Duyufur Rahman, yang berarti tamu-tamu dari Allah, Zat yang Maha Pengasih Penyayang. Dia menjelaskan bahwa ketika merpati itu turun ke rumah, hal itu menandakan bahwa malaikat juga turun dari langit, sama seperti ketika ayam berkokok. Pada saat itu, setan akan lari ketakutan karena cahaya malaikat yang turun. Hal ini sejalan dengan pemahaman dalam Islam, malaikat membawa berkah dan perlindungan dari Allah, sedangkan setan dan jin jahat sangat takut terhadap kehadiran malaikat yang penuh dengan cahaya. Kehadiran hewan-hewan ini tidak hanya memberikan tanda-tanda baik secara spiritual, tetapi membawa berkah yang dapat menolak kejahatan dan membawa pada kebaikan. Hewan yang keempat, angsa. Di balik keindahan dan keagungan hewan angsa, ada kemampuan tersembunyi yang dimilikinya. Percaya atau tidak, angsa merupakan salah satu hewan yang sensitif terhadap hal-hal gaib, sehingga sering disebut sebagai hewan penangkal ilmu hitam. Ketika ada kiriman ilmu hitam seperti santet, angsa akan bersuara secara terus-menerus di malam hari. Selain dapat mendeteksi ilmu hitam, angsa juga bereaksi terhadap kehadiran makhluk halus yang ingin mengganggu. Kepekaan angsa terhadap energi gaib atau negatif mungkin tidak terlihat secara langsung, tetapi dalam banyak kepercayaan, hewan-hewan seperti angsa ini diyakini memiliki kemampuan untuk merasakan getaran atau menangkap kehadiran hal-hal gaib. Sebagian orang meyakini bahwa indera angsa lebih tajam dibandingkan dengan manusia, termasuk pendengaran dan naluri yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Untuk hewan yang terakhir adalah kura-kura. Menurut mantan dukun tersebut, kura-kura memiliki kemampuan yang sama dengan kucing dalam mendeteksi keberadaan energi negatif seperti sihir atau santet. Terutama sihir dengan menggunakan media yang ditaburkan di area rumah target, kura-kura selalu menghancurkan sihir yang dikirimkan ke rumah tersebut. Itulah 5 hewan yang menurut mantan dukun santet, hewan-hewan tersebut dapat menolak ilmu sihir atau santet.
Percaya atau tidak, Anda bisa menilainya. Kita kembalikan kepada keyakinan masing-masing. Segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, hanyalah Allah yang mampu dan bisa melakukannya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya, dijauhkan dari segala bentuk bahaya dan fitnah, serta diberikan kekuatan untuk tetap teguh dalam iman dan Islam serta amal soleh. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.